Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini kita kedatangan tamu. Beliau ini guru SMP Negeri SMA Negeri 3 Lamongan, guru sejarah ya. Beliau namanya Mas Nafis. Ya. Nama lengkapnya siapa, Mas? Muhammad Nafis Abdurrauf. Muhammad Nafis Abdurrauf, panggilannya Mas Nafis. Dia ini senang sejarah-sejarah di Lamongan dan suka touring apa itu, Blusuan. candi-candi itu ya, suka touring. Nah ini kita mau kepingin ngangkat tema masalah Andansari, Andanwangi. Ini orang Lamongan ini banyak yang nggak kenal, Mas Nafis. Andansari, Andanwangi itu siapa? Taunya pokoknya nggawa genuk sampai nggawa kipas yang tidak kayak masjid itu aja. Terus apa itu cerita rincinya nggak tahu, katanya Putri Kediri gitu dan seterusnya. Makanya kita datangkan Mas Nafis ini untuk menjelaskan ke masyarakat sebenarnya Andansari, Andanwangi yang dikubur di Bandung depan kantor kecamatan Lamongan itu di gang masuk itu, ini sebenarnya siapa sosoknya? Monggo Mas Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Nur Salim yang sudah mengundang pada siang hari ini di situasi makam, yaitu jaringan makam Lamongan. Ya, jadi mengenai cerita tutur. Jadi di dalam penuturan ini saya menyebutkan cerita tutur karena kalau kita ngomong sejarah itu kan sumbernya harus ada sumber benda, sumber tulisan, dan yang terakhir yaitu sumber lisan. Jadi untuk yang ketiga yang saya garis bawah yaitu mengenai sumber lisan. Ya, jadi kita mencari sumber ini ya dari cerita tutur dari orang-orang yang notabene mampu untuk menceritakan bagaimana sosok Panji Laras Liris dan Andanwangi dan Andansari. Ceritanya gimana itu? Jadi ceritanya itu bermula dari sistem pemerintahan di Lamongan. Kalau menurut sumber itu Bupati Lamongan yang ketiga, yaitu Panji Puspokusumo. Jadi ada yang mengatakan ketiga, ada yang mengatakan keempat. Jadi mengenai Bupati Lamongan sendiri ini belum ada istilahnya data validnya. Jadi kalau di dalam cerita tutur itu disebutkan nama Panji Puspokusumo mempunyai 2 anak kembar, yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Dan Panji Laras Liris ini mempunyai kegemaran yang buruk. Ya, jadi ngadu ayam itu adalah kegemaran yang buruk. Sehingga pada waktu itu dia disuruh nikah nggak mau, disuruh belajar pemerintahan juga tidak mau. Akhirnya ya tetap dia melakukan kegiatannya yaitu mengadu ayam. Tapi tidak di Lamongan, tapi ngadu ayamnya di daerah Wirosobo sana. Itu anak kembar ya Panji Laras? Iya, anak kembar. Jadi daerah Wirosobo yang kalau di dalam cerita itu disebutkan daerah sekitar Kertosono sana. Kertosono. Terus kemudian di sana itu ngadu ayamnya di sana. Dan pada waktu itu pula ngadunya di halaman rumah itu, dalam sebuah rumah. Di sekitar rumah itu ada sosok Putri Andanwangi dan Andansari, anaknya Bupati Wirosobo itu yang sedang dipingit. Bupati Wirosobo itu bupati mana? Bupati Kertosono. Oh, Kertosono. Ya, disebutkan situ. Itu sedang dipingit, dia mau dikawinkan tapi dia tidak mau. Jadi sehingga dia itu pura-pura sakit parah. Di dalam kamar itu pura-pura sakit parah sehingga dia mencoba untuk ketika ada keramaian adu ayam itu, dia melihat di sela-sela jendela itu, dan ternyata melihat sosok laki-laki, kalau orang nyebutnya sekarang itu cinta pada pandangan pertama itu.
dia ada sosok laki-laki yang ganteng itu, Panji Laras dan Panji Liris. Itu pun hanya seketika melihat. Dan akhirnya keesokan harinya dia bercerita kepada ayahnya bahwa dia mau nikah asalkan dengan orang yang ngadu ayam tadi. Nah, akhirnya dicari, yang namanya bupati pada waktu itu juga punya kekuasaan. Akhirnya dicari di Deleono wong kembar loro sing ganteng iki sing ngadu ayam iku mau wong ndi. Nah, akhirnya ngirim utusan dicari, ketemu di Lamongan. Seketika itu utusan tersebut juga diperintahkan kembali untuk ke Lamongan untuk melamar Panji Laras dan Liris. Untuk dilamar Panji Laras dan Liris, tetapi yang jenenge wong sik gak gelem kawin ya tidak mau. Wes Bapak, saya tidak mau menikah dulu. Saya ingin fokus untuk menjadi adu ayam tadi ya. Jadi ingin fokus wes dulun seperti apa kan. Tapi dia terus berpikir Panji Laras, oh kemungkinan saya berikan syarat yang berat saja seperti itu. Akhirnya diberikan syarat yang berat, yaitu disuruh membawa atau seserahan, kalau bahasanya sekarang itu seserahan, itu 2 gentong dan 2 batu. Ya, itu yang itu pernah dikaji oleh skripsi dari UNESA dulu, itu IKIP dulu itu pernah saya baca itu diumpamakan sebagai istilahnya kalau sekarang itu tanda itu ya seperti mas kawin atau seserahan lah. Nah, seperti itu. Tapi diberikan syarat yang berat, yaitu membawa 2 batu yang berbentuk seperti kipas dan 2 genuk. Itu maksudnya syarat itu niatnya supaya nggak mungkin terlaksana atau memang kemungkinan bisa? Nah, jadi itu kalau menurut sesepuh desa Bluluk itu ada orang itu yang pernah saya datangi, itu namanya Ki Salikin Suryatmaja, itu adalah simbol. Jadi yang pertama betul, jadi yang pertama memberikan syarat yang berat supaya tidak jadi menikah. Terus yang kedua itu simbol. Jadi Lamongan ini agamanya di Lamongan pada waktu itu sudah banyak yang beragama Muslim. Jadi itu orang nyebut itu batu pasujutan. Kalau genuk itu sebagai sarannya untuk mensucikan diri. Jadi itu adalah simbol. Oh, berarti yang Kertosono masih belum Islam berarti? Belum. Berarti waktu itu masih di sana agamanya masih Hindu. Kemudian di Lamongan pada waktu itu masih sudah banyak yang beragama Muslim Islam. Nah, sehingga setelah kembali ke sana ke Kertosono sana, Wirosobo itu cerita sama bupati sana. Jadi cerita kalau dia mau menikah tapi dengan syarat yang berat. Tapi tetap dipenuhi syarat itu, tapi harus yang membawa yaitu Andanwangi dan Andansari sendiri. Nah, akhirnya dibawalah seserahan itu melalui Kali Lamong. Nah, Kali Lamong itu, di Kali Lamong ini termasuk juga istilahnya saksi bisu ya, istilahnya. Jadi Kali Lamong, terus penamaan Lamongan ini kalau diruntut ini ya sering ada pertanyaan. Ya, pertanyaan ini dulu mana Kali Lamong sama Lamongan, itu seperti itu. Eranya kan kalau Lamongan ini kan selalu dihubungkan pada masa periodisasi Islam. Padahal Kali Lamong itu sudah ada sejak masa Hindu-Buddha. Nah, setelah menyeberangi Kali Lamong, di seberang kali itu sosok Panji Laras Liris itu menunggu di atas kuda, ceritanya seperti itu. Di atas kuda menunggu sambil melihat Andanwangi Andansari membawa genuk dan kipas itu, ya dapat dibayangkan soroe kaya apa. Ya, batu seperti itu. Nyebrang, akhirnya lama kelamaan itu ininya dibuka, roknya itu dibuka tambah ke atas itu kelihatan bahwa Andanwangi Andansari itu seorang sosok yang cantik. Tapi kok kakinya berbulu seperti itu ya. Kayak kuda ya. Iya, berbulu, sehingga Panji Laras Liris itu bahasanya anak sekarang itu ilfil gitu ya. Ilfil. Wah, ayu kok ulun. Akhirnya terus kemudian lari, Panji Laras Liris tidak menolong, justru malah lari
lari untuk melarikan diri itu. Akhirnya dampak kemudian terjadilah perang itu tadi. Jadi pasukan dari, tapi kalau ada beberapa orang nyebutnya pasukan dari Kediri itu nyerbu. Katanya salah paham itu ceritanya. Ya. Jadi Perang. salah paham antara menolak atau diterima itu kan. Tapi pada intinya ya menolak. Si Panji Laras Liris. Tapi Bupati Lamongan pada waktu itu setuju gitu. Tapi bener ndak Andansari Andanwangi setelah ditolak itu bunuh diri? Nah ini, jadi kalau menurut ceritanya, cerita tutur itu, di situ akhirnya terjadi sebuah peperangan yang melibatkan kedua tokoh itu ikut perang semua. Jadi ikut perang, situasi perangnya itu kalau sumber yang skripsinya Unesa itu perangnya ada di Telogong Bandung situ sampai ke depannya lapas sampai ke arah Mbak Boyo itu perangnya. Dan pada waktu perang itu semuanya terbunuh. Andanwangi, Andansari, dan Panji Laras dan Panji Liris. Terbunuh ya? Iya, terbunuh. Bukan bunuh diri. Bukan, jadi terbunuh, dua-duanya terbunuh sehingga mau tidak mau ya dimakamkan di area Lamongan. Jadi kalau Andanwangi, Andansari itu dimakamkan di Bandung. Nah, itu benar atau tidaknya kan masih belum ada kajian makam. Kalau Panji Laras Liris itu menurut penuturannya dimakamkan di Temenggungan. Ada nisan kembar itu. Nah, nisan kembar itu dugaan yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Oke, terima kasih Mas Nafis telah bercerita banyak tentang Andansari Andanwangi. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.